3. Bentuk-bentuk negara. Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting ialah negara kesatuan atau unitarianisme dan negara serikat atau federasi. 1. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. 2. Negara serikat. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian kepada negara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif atau satu demi satu, di mana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja, delegated powers, yang menjadi kekuasaan negara serikat. Di samping dua bentuk di atas, dari sisi pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. A. Monarki. Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam prakteknya, monarki ada dua jenis, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu. Termasuk dalam kategori ini adalah negara Arab Saudi, Brunei, Swaziland, Bhutan, dan lain-lainnya. Negara konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala negaranya atau Perdana Menteri dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Praktek monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak dipraktikkan di beberapa negara seperti Thailand, Jepang, Inggris, Yordania, dan lain-lainnya. Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahnya adalah menteri. Termasuk dalam kategori ini adalah negara Inggris, Belanda, dan Malaysia. Dengan demikian, pengertian negara yang berbentuk monarki adalah negara di mana cara penunjukan kepala negaranya berdasarkan keturunan dari raja yang sebelumnya. B. Oligarki. Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang C. Demokrasi. Pemerintahan model demokrasi adalah pemerintahan yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum atau pemilu yang berlangsung secara jujur, bebas, dan adil. Perbedaan negara federal dan negara kesatuan dapat ditunjukkan sebagai berikut. Negara federal yaitu 1. Bagian-bagian negara disebut negara bagian. Yang kedua, negara-negara bagian memiliki untuk membuat wewenang undang-undang dasar sendiri dan dapat menentukan bentuk-bentuk organisasinya masing-masing yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Yang ketiga, wewenang pembuat undang-undang pemerintah pusat ditentukan secara terperinci dan wewenang lainnya ada pada negara bagian. Negara kesatuan yaitu 1. Bagian-bagian negara bukan merupakan negara bagian, lazimnya disebut provinsi. Yang kedua, organisasi bagian-bagian negara secara garis besar ditentukan oleh pembuat undang-undang di pusat organisasinya dan merupakan pelaksanaan sistem desentralisasi. Dan yang ketiga, wewenang secara terperinci terdapat pada provinsi-provinsi dan residu powernya ada pada pemerintahan pusat. Ciri-ciri negara. Yang pertama, memiliki dasar negara. Dasar negara dapat diartikan sebagai landasan bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupannya. Tidak hanya digunakan oleh pemerintah, dasar negara juga
hendak dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat negara tersebut. Yang kedua, memiliki kepala negara. Kepala negara adalah sebuah jabatan individu atau kolektif yang mempunyai peran sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara. Kepala negara juga mempunyai tanggung jawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstruksi sebuah negara. Yang ketiga, mempunyai masyarakat. Masyarakat merupakan sejumlah manusia yang mempunyai budaya yang dianggap sama dan terbentuk dari hasil interaksi yang terus-menerus antara individu. Yang keempat, mempunyai bendera negara. Bendera adalah sepotong kain atau kertas segi 4 atau segitiga yang diikat pada ujung tongkat atau tiang dan sebagai lambang negara atau perkumpulan. Bendera juga digunakan untuk melambangkan suatu negara untuk menunjukkan kedaulatannya. Yang kelima, mempunyai aturan dalam negara tersebut. Menurut M. Soli Lubis, yang dimaksud dengan peraturan dalam negara adalah peraturan-peraturan tertulis yang diberikan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga maupun dalam pengertian pejabat tertentu. Berikut contoh-contoh peraturan dalam negara. Harus jujur dalam bekerja. Dilarang korupsi. Wajib memiliki KTP, memiliki KK. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 kewenangan serta fungsi negara dan pemerintah. Yang pertama, Presiden beserta Wakil Presiden. Merupakan satu lembaga penyelenggaraan kekuasaan eksekutif tertinggi di bawah undang-undang. Secara politik, Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR ataupun DPR, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilih. Tugas Presiden sebagai eksekutif, kepala pemerintah ialah memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu juga membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR serta mengangkat duta dan menerima duta negara lain dengan persetujuan DPR. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugas dan wewenang MPR antara lain untuk mengubah dan menetapkan undang-undang, memberhentikan presiden dan wakil presiden berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, memilih presiden dan wakil presiden untuk mengisi jabatan bila kekosongan, serta menyaksikan pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden. Meski begitu, sejumlah kegiatan ini bukan merupakan kegiatan yang rutin untuk dilakukan. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengawasan. Fungsi legislasi merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sedangkan fungsi anggaran yaitu wewenang membahas dan mempersetujuan atas rancangan anggaran negara yang diajukan Presiden dalam bentuk rancangan undang-undang terkait anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut APBN. Selain ketiga fungsi tersebut, DPR juga memiliki lain seperti mengusulkan pemberhentian Presiden sebagai tindak lanjut hasil pengawasan, memberikan pertimbangan kepada Presiden atas pemberian amnesti dan abolisi, dan sebagainya. Oke, next. Yang keempat, Dewan Perwakilan Daerah atau disebut juga DPD. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan DPD hanya bersifat tambahan dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, pasal 22D hasil amandemen menegaskan bahwa wewenang DPR antara lain dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, perbentukan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan
keuangan pusat dan daerah. Lebih lanjut, DPD juga ikut membahas rancangan tersebut serta turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang telah dirancang. DPD juga memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Namun, beberapa ahli hukum menyebutkan bahwa sebenarnya DPD tidak memiliki kewenangan yang bersifat otonom di bidang legislasi. Dalam artian, DPD tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan dalam proses pengambilan keputusan sama sekali. Yang kelima, Badan Pemeriksaan Keuangan atau disebut juga BPK. Tugas dan kewenangan BPK diatur dalam bab V11A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdiri dari 3 pasal dan 7 ayat seperti yang tertulis di dalamnya. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang hasilnya akan diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD sesuai kewenangannya. Kekuasaan ini dikenal dengan sebutan kekuasaan eksamitatif. Jika ditemukan adanya penyimpangan pada proses ini, maka DPR, DPD maupun DPRD berhak menindaklanjuti dengan menggunakan hak-hak dewan atau disampaikan pada aparat penegak hukum. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang Good Clean Government. Good Clean Government adalah pemerintah yang taat asas, tidak ada penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang, serta efisien, efektif, bebas atau tidak melakukan praktik KKN. Tujuan dari Good Clean Government adalah terwujudnya good governance. Good governance sendiri adalah tata kelola pemerintah yang baik. A. Tata kelola pemerintah. Tata kelola pemerintah adalah elemen penting untuk menjamin kesusilaan nasional. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah. 1. Kesetaraan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Maksud dari ini adalah setiap orang atau warga negara berhak untuk mendapatkan suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan. 2. Aktivitas didasarkan pada aturan atau kerangka hukum. Maksud dari ini adalah aktivitas itu harus adil ditegakkan dan diikuti secara utuh sesuai dengan kerangka hukum. 3. Ketanggapan atas kebutuhan stakeholder. Stakeholder ini adalah pemangku kepentingan. Ciri-ciri tata kelola pemerintah. 1. Terwujudnya interaksi yang baik. Interaksi ini diantara pemerintah, swasta maupun masyarakat, sehingga dapat menimbulkan interaksi yang baik. 2. Komunikasi jaringan yang multisistem. Komunikasi ini juga diantara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat, sehingga komunikasi itu dapat menghasilkan output yang berkualitas. 3. Proses penguatan diri. Proses penguatan diri adalah upaya mendirikan pemerintahan dalam kekacauan di lingkungan. B. Dasar hukum di Indonesia. 1. Pancasila. Pancasila adalah sumber nilai dan norma dalam setiap penyelenggara negara, termasuk semua sistem tertib hukum di Indonesia. Pancasila merupakan sumber hukum yang tertulis. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1445 merupakan dasar hukum Indonesia yang tertulis yang bertujuan untuk pengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga kewarganegaraan Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang demokrasi. Oleh karena itu, semua penyelenggara negara harus diatur dalam sistem perundang-undangan. 3. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalani undang-undang sebagaimana mestinya. C. Pencegahan korupsi. Upaya yang dilakukan adalah 1. Perbaikan sistem.
Tujuannya ini adalah agar tidak melakukan korupsi karena sistem yang baik dapat meminimalisir terjadinya tindak korupsi. Di antaranya seperti mendorong transparansi negara, merekomendasikan perbaikan kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan upaya perbaikan, memodernisasi aktivitas pemerintah acara offline sehingga dapat efektif dan transparan. 2. Edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye adalah pembelajaran pendidikan anti korup. Di sini semua masyarakat terlibat dalam pemberantasan korupsi, bukan hanya untuk mahasiswa dan masyarakat umum, tetapi edukasi dan kampanye perlu disampaikan dari usia dini. 3. Represif. Represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Tahapan yang dilakukan di represif itu ada 1. Penanganan. Penanganan adalah sebuah laporan pengaduan dari masyarakat kepada KPK sehingga KPK dapat memverifikasi dan melakukan penelaahan. 2. Penyelidikan. Penyelidikan adalah tindakan mencari menemukan peristiwa yang berhubungan sebagai penindakan hukum. Dan selanjutnya apakah penyelidikan ini dapat dilakukan? Proses selanjutnya yaitu penyelidikan atau sebaliknya. 3. Penyidikan. Penyidikan serangkaian tidak penyidik yang diatur dalam undang-undang. Tahap ini bertujuan untuk mencari atau mengumpulkan bukti dan data. Dalam bukti tersebut dapat menemukan titik terang dalam tindak pidana. 4. Penuntutan. Penuntutan ini dilakukan untuk yang terlibat atau pelaku tindak pidana. 5. Eksekusi. Eksekusi merupakan pelaksanaan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Sekian presentasi yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.